Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, ini adalah lembah yang sangat sunyi, ditutupi dengan tanaman hijau di mana-mana, dan aroma samar meresap ke dalamnya, membuat orang merasa seperti berada di dunia lain. Di tengah lembah, sebuah rumah bambu yang indah terletak di sebelah sungai, terlihat sangat sepi. Namun, keheningan seperti ini tidak berlangsung lama, karena banyak suara angin tertiup dan sosok-sosok muncul di lembah. Sebenarnya ada yang berani menantang kepada putra suci alkimia. Dia sangat percaya diri. Putra suci pengobatan ini adalah salah satu alkemis terbaik di wilayah utara. Bahkan Bailo yang pernah muncul di rumah lelang wilayah utara sedikit lebih rendah darinya. Namun, kini ada seorang yang menantang pada Yosensi 3 hari lalu, mengaku datang untuk meminta nasihat. Mungkinkah dia tahu kalau kemampuannya buruk dan dia tidak berani datang? Hahaha, kemungkinan ini bukan tidak mungkin. Jika ingin bersaing dengan Yao Zhengxi di seni alkimia, saya khawatir Anda tidak akan dapat menemukan siapapun di seluruh wilayah utara. Jika itu masalahnya, itu terlalu mengecewakan. Saya juga akan menikmati keterampilan alkimia Yosensi, kata seorang menggelengkan kepalanya. Dilihat dari apa yang dia katakan, dia sama sekali tidak tertarik dengan kompetisi ini. Karena menurutnya, berapa banyak orang yang bisa lebih baik dari Yosensi dalam penyempurnaan alkimia. Dan dia datang ke sini hari ini hanya untuk mengamati putra suci pengobatan menyempurnakan pil. Saat semua orang sedang berdiskusi, suara angin kencang tiba-tiba terdengar. Setelah itu, sosok berkemeja hijau muncul di utara. Di bawah tubuhnya ada Yuanding dengan cahaya berkedip dan gelombang aura yang kuat menyebar. Itu sebenarnya dia. Ketika mereka melihat wajah pengunjung itu dengan jelas, banyak orang yang terkejut. Mereka tidak pernah mengira bahwa penantangnya adalah pemimpin sekte Huanmen Chu Guangsheng. Dikatakan bahwa orang ini membunuh Molly sendirian. Belum lama ini, seseorang tertegun sejenak lalu berkata dengan terkejut. Begitu kata-kata ini keluar terjadi keributan lagi. Sebagai orang-orang dari wilayah utara, mereka tentu mendengar tentang pertempuran antara 3 kekuatan besar dan Kuatmen. Bagaimanapun, Molly adalah praktisi Rana Juding tingkat 6. Tetapi Chu Guangsheng membunuhnya dengan kekuatannya dari Rana Juding tingkat kedua. Pencapaian yang sungguh luar biasa. Namun, meskipun orang ini memiliki kekuatan bertarung yang luar biasa, dia terlalu sombong dan berani menantang Yosenshi. Begitu kata-kata ini keluar, ada banyak suara persetujuan. Bagaimanapun, alkimia berbeda dengan yang lain dan membutuhkan akumulasi pengalaman yang sangat kaya. Oleh karena itu, sehebat apapun bakatnya, tetap perlu melakukan selangkah demi selangkah dan tidak bisa dicapai dalam semalam. Saat ini, Chu Guangsheng memperhatikan komentar di bawah. Dia menoleh untuk melihat rumah bambu yang indah itu. Lalu mengangkat tangannya dan berteriak dengan keras. Junior Chu Guangsheng datang dan berkunjung. Tidak lama setelah itu, dia mengucapkan kata-kata, pintu yang tertutup itu perlahan terbuka. Seorang lelaki tua berjubah putih bulan perlahan keluar dari sana. Putra suci pengobatan. Begitu lelaki tua itu muncul, mata semua orang yang hadir tiba-tiba berbinar. Mereka sudah lama mengagumi alkemis terkenal ini. Yosenshi mengangkat kepalanya dan matanya yang tampak keruh menatap ke arah Chu Guangsheng dengan sedikit keterkejutan di matanya.
Kehidupan di masa lalu, masa depan akan sangat buruk. Dia mengangguk sedikit dan berkata pelan, "Jika kamu ingin meminta nasihat tentang alkimia, silakan masuk," kata Yosensi lalu perlahan berjalan kembali ke dalam rumah dengan tangan di belakang punggungnya. Mendengar ini Cu Kuangseng tersenyum tipis, lalu perlahan turun dari langit dan berjalan ke rumah bambu di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Satu hari kemudian, orang-orang yang menunggu di luar terus melihat ke arah rumah bambu yang tertutup itu, dan penyesalan di mata mereka. Mereka awalnya ingin mengamati teknik alkimia Yosensi yang luar biasa, tetapi sekarang tampaknya mereka tidak dapat melakukannya. "Saya ingin tahu siapa yang akan menang pada akhirnya," kata seorang pemuda. "Hahaha, tak perlu dikatakan lagi, meskipun kecakapan tempur Cu Kuangseng luar biasa, tidak mungkin dia bisa mengalahkan Yosensi dalam alkimia." Menurutku juga begitu. Kebanyakan orang percaya bahwa kompetisi ini akan berakhir dengan kemenangan Yosensi. Ada aura pil merah yang keluar, sepertinya kompetisi akan segera berakhir. Saat ini, terdengar suara kejutan yang langsung menarik perhatian semua orang. Sangat cepat, sepertinya kemampuan alkimia anak itu benar-benar tidak bagus. Saat semua orang berbicara, pintu yang tertutup perlahan terbuka, dan sosok tubuh yang tersenyum keluar. Junior ini mengucapkan selamat tinggal. Cu Kuangseng menggelengkan tangannya lalu ke arah ruangan. Lalu dengan ringan menginjak tanah dengan kakinya, dan tubuhnya terangkat ke udara dan terbang ke kejauhan. Tidak lama setelah dia pergi, seorang lelaki tua keluar dari rumah. Dia mendongak dan melihat ke arah kiri Cu Kuangseng, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Sepertinya aku sudah menua." Begitu kata-kata ini keluar, semua orang yang sudah sedikit terkejut menjadi tercengang saat itu juga. Apa maksudnya ini? Mungkinkah anak itu menang? Bagaimana ini mungkin? Dalam 1 bulan ke depan, Cu Kuangseng mengeluarkan tambahan obat satu demi satu untuk menantang alkemis terkenal di wilayah utara. Dan saat dia menguasai teknik alkimia berulang kali, bakat luar biasa dalam alkimia secara bertahap menyebar ke seluruh wilayah utara dari alkemis nomor 1 di wilayah utara jatuh pada Cu Kuangseng. Meskipun beberapa orang masih tidak yakin dengan hal ini, mereka hanya bisa merasa kesal menghadapi pencapaian luar biasa Cu Kuangseng. Setelah tantangan berulang kali, dia percaya bahwa identitasnya sebagai seorang alkemis sudah cukup untuk menarik banyak orang kuat untuk datang dan bergabung dengan Kuan Min. Lalu dia memandang Hyo Lo Feng ke samping, lalu berkata, "Publikasikan berita dan katakan bahwa Kuan Min kita kekurangan tenaga." Ketika berita perangkutan Kuan Min menyebar, seluruh wilayah utara suasananya langsung mendidih. Banyak orang yang ingin bergabung dengan Kuan Min. Namun, berita berikutnya seperti baskom berisi air dingin yang dituangkan ke atas kepala mereka. Banyak orang yang memberi angkat pikiran mereka karena kali ini Kuan Min merengkut orang ada syarat yang sangat ketat, yaitu tingkat kultivasi itu harus mencapai ranah juding. Dan kondisi seperti itu niscaya akan menolak 99% orang. Namun, meskipun syaratnya keras, wilayah utara sangat luas dan masih banyak orang kuat yang tersembunyi. Dan berita tentang Kuan Min ingin merengkut orang. Tentu saja, para praktisi top itu tidak akan menolak masuk ke dalam sekte Kuan Min. Jika ini terus berlanjut, tidak akan lama lagi sekte Kuan Min kita akan memiliki lebih dari 20 praktisi ranah juding. Di tembok kota, Hyo Lo Feng melihat ke arah Kuan Min yang ramai di bawah. Lalu dia membalikkan telapak tangannya dan sebuah pil pudar muncul di tangannya. Dia menatap pil di telapak tangannya dengan warna terbakar di matanya. Nama pil ini adalah Juling Dan, yang merupakan pil berharga yang lebih baik dari pil Juding.
Selama periode waktu ini, Chu Guangsheng telah menyempurnakan banyak ramuan berharga, berusaha untuk memperkuat kekuatan Huanmen. Sudah waktunya pengasingan untuk menerobos. Hilo Feng bergumam lalu berbalik dan berjalan menuju kota. 2 bulan kemudian, sebuah istana di kota es dan salju. Aula saat ini tidak terlihat jauh berbeda dengan beberapa bulan yang lalu. Namun, samar-samar, lusinan fluktuasi aura yang kuat datang dari aula. Memalingkan pandangannya ke sana, dia menemukan lusinan pria dan ekspresi serius duduk di kedua sisi aula. Masing-masing dari orang-orang ini memiliki aura yang kuat, dan mereka jelas merupakan praktisi Rana Jiuding. Pada saat ini, ekspresi lusinan pria sedikit berubah, dan kemudian mereka berdiri dalam sekejap, dan mereka semua mengangkat tangan dan berkata, "Lihat Master Sekte." Chu Guangsheng berjalan keluar dari pintu samping. Lalu dia mengangguk kepada semua orang. Lalu tersenyum saat berkata, "Semuanya silakan duduk." Mendengar ini, semua orang duduk kembali dan menatap Chu Guangsheng. Melihat ini, Chu Guangsheng tersenyum. Selama periode waktu ini, ditambah dengan terobosan beberapa orang lama di Huanmen yang meminum pil 9 roh, jumlah praktisi Rana Jiuding yang kuat di Huanmen telah mencapai 35. Dia melirik semua orang dan akhirnya mendarat pada seorang berkulit putih. Dilihat dari wajahnya, itu adalah satu-satunya penjaga hutan Bai Bing. Melihat orang ini, Chu Guangsheng merasa tidak berdaya. Beberapa hari yang lalu, Bai Bing datang ke kota es dan salju lagi, mengatakan bahwa dia akan bergabung dengan Huanmen apapun yang terjadi. Tapi dia sedikit bingung tentang hal ini. Di satu sisi, kakaknya sangat menentangnya. Di sisi lain, dia juga sangat tertarik dengan Bai Bing, yang kekuatan tempurnya sebanding dengan Rana Jiuding tingkat 6. Pada akhirnya, melihat dia dalam kesulitan, orang ini hanya tinggal di kota es dan salju, menyebut dirinya sebagai tetua tamu Huanmen. Sambil menggelengkan kepalanya, Chu Guangsheng membuang muka. Dia secara alami mengetahui tujuan Bai Bing. Tapi dia hanya bisa membiarkan segala sesuatu berjalan dengan sendirinya dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Karena kamu telah memilih untuk bergabung dengan Huanmen kami, hadiah pertemuan pertama ini tentu saja sangat diperlukan. Mendengar ini, ekspresi semua orang tiba-tiba berubah dan mereka memandang dengan sedikit gairah. Alasan mereka bergabung dengan Huanmen adalah karena kalimat ini. Dalam 1 bulan, bil kelas 3 akan dikirim ke semua orang, kata Chu Guangsheng sambil tersenyum tipis. Master Sekte sangat baik. Begitu kata-kata ini keluar, para praktisi Rana Jiuding itu tiba-tiba mengangkat tangan dengan penuh semangat. Dengan bantuan bil kelas 3, kultivasi mereka mungkin dapat ditingkatkan lagi. Melihat semua orang sambil tersenyum, Chu Guangsheng memiliki tatapan aneh di matanya. Dia telah memenuhi syarat pertama untuk menjadi sekte kelas 2. Selanjutnya, saatnya dia bersiap menyerang syarat kedua. 25 di daftar surgawi. Dia melihat ke langit di luar aula dan perlahan mengepalkan telapak tangannya. 5 hari kemudian, di puncak salju di luar kota es dan salju, Chu Guangsheng berdiri di tebing dengan tangan di belakang punggungnya. Hahaha, aku tidak menyangka Master Sekte ada di sini. Tiba-tiba terdengar tawa memecah ketenangan di sini. Chu Guangsheng menoleh ke belakang dan segera tersenyum. Saudara Bai, mengapa kamu punya waktu untuk datang ke sini? Mendengar ini, Bai Bai terkekeh dan berkata, "Jangan terburu-buru." Pada titik ini dia tiba-tiba memohon, "Bisakah kamu ceritakan padaku tentang kesukaan kakakmu? Sedikit saja." Mendengar ini, Chu Guangsheng tersenyum tanpa alasan dan berkata, "Saya tidak akan terlibat dalam hal semacam ini." Mendengar ini, Bai Bing segera mengerutkan bibirnya.
Matanya langsung berbinar seolah memikirkan sesuatu. Kamu telah merengkut banyak praktisi ranah Jiuding selama periode ini untuk menaikkan level sekte ke level kedua, kan? Dia telah berada di wilayah utara selama bertahun-tahun. Jadi dia secara alami akrab dengan beberapa situasi di Tianyuan. Ya, Chu Guangsheng mengangguk, tidak ingin menyembunyikan apapun. Hehehe, jika saya ingat dengan benar, untuk menaikkan level sekte ke tingkat kedua, selain memiliki sejumlah besar praktisi ranah Jiuding, tapi pemimpin sekte juga harus berada di peringkat 25 besar dalam daftar surgawi. Pai Bing tertawa. Mendengar kata-kata ini, mata Chu Guangsheng berbinar dan berkata, "Saudara Bei, tolong bicara langsung jika ada yang ingin Anda katakan." Mendengar ini, Bai Bei berkata dengan ekspresi misterius di wajahnya. Di wilayah utara ini, dia diberi peringkat teratas di peringkat surgawi. Hanya ada satu orang yang berada di peringkat 25. Dan pemimpin sekte pasti benar-benar ingin tahu. Melihat orang ini pamer, Chu Guangsheng memutar matanya. Selama periode waktu ini dia telah mencari-cari informasi tentang orang yang berada di peringkat 25 teratas di peringkat surgawi dan ingin menantangnya, tetapi tidak memperoleh berita apapun. Dan dia sangat tidak berdaya dalam hal ini. Karena hanya dengan cara ini dia dapat mencapai 25 teratas di peringkat surgawi. Bicaralah dengan cepat, kata Chu Guangsheng mendesak. Ayo tukar info kesukaan kakakmu, kata Bai Bing sambil tersenyum. Mendengar ini, Chu Guangsheng tiba-tiba mengadah ke langit dan menghela nafas. Sepertinya untuk mendapatkan berita itu, dia tidak punya pilihan selain mengkhianati kakak perempuannya. 3 hari kemudian, apakah kamu yakin ingin menantangnya? Bai Bing menoleh untuk melihat ke arah Chu Guangsheng dan berkata dengan sungguh-sungguh. Orang ini menduduki peringkat ke-20 di peringkat surgawi. Kekuatannya sangat menakutkan. Apakah ada cara lain? Chu Guangsheng mengangkat bahu dan berkata tanpa daya. Kamu bisa menunggu. Dengan bakatmu, cepat atau lambat kamu akan bisa melampauinya. Mendengar ini mata Chu Guangsheng berkedip. Menunggu? Sepertinya aku tidak punya banyak waktu lagi. Cobalah. Dia tertawa. Terlebih lagi kultivasinya telah berhenti selama periode waktu ini. Mungkin tidak lama setelah itu, level keuangan mereka akan dia tingkatkan ke level kedua. Beberapa hari kemudian, pegunungan Jiaqiu. Ini adalah pegunungan yang sangat megah. Terletak di perbatasan wilayah utara, dan hanya sedikit orang yang mengunjungi tempat ini. Tidak ada alasan lain, karena lingkungan yang sangat berbahaya di sini telah menghentikan banyak praktisi kuat untuk melakukan hal tersebut. Di atas langit, angin tertiup terus bersiul membawa hawa dingin yang menggigit. Angin kencang melewati batu besar itu, dan itu sebuah sebilah pisau, menimbulkan bekas yang jelas pada batu itu. Dalam lingkungan berbahaya ini, sebuah puncak kecil yang dikelilingi oleh puncak-puncak yang terlihat sangat tidak mencolok, berdiri dengan tenang di tengah angin kencang. Di puncak gunung di atas batu besar yang membentang melewati tebing, seorang pria berjubah abu-abu duduk bersila di atasnya dengan mata tertutup. Saat dia menarik dan menghembuskan napas, angin dingin yang bersiul di sekelilingnya menghilang. Pada saat ini, bulu matanya yang hitam terang bergetar sedikit, dan matanya yang tertutup tiba-tiba terbuka. Anehnya, matanya berwarna hitam dan putih yang sangat aneh. Seseorang sebenarnya ada di sini. Pria itu berbicara perlahan dan mengalihkan pandangan ke suatu tempat di luar puncak gunung. Terima kasih.